Baik, kita akan mencoba mempelajari materi tentang aturan Napier atau dalam bahasa Inggrisnya Napier Rules. Bisa diterjemahkan sebagai aturan Napier atau hukum Napier ya. Nah, ini diberlakukan untuk mencari 10 rumus yang berlaku pada segitiga bola siku-siku yang pertemuan sebelumnya sudah kita dapatkan ya pembuktiannya. Nah, Napier ini membuat sebuah aturan yang menyederhanakan 10 rumus kemarin itu. Jadi menjadi sebuah aturan yang sederhana. Ini ada 2 aturan seperti ini wujudnya ya. Jadi yang aturan pertamanya adalah sinus dari sebarang bagian tengah sama dengan hasil kali dari tangent 2 bagian berbatasan. Aturan yang kedua, sinus dari sebarang bagian tengah sama dengan hasil kali dari kosinus 2 bagian berhadapan. Nah, 2 aturan ini nanti bisa dipakai untuk mencari 10 atau menurunkan 10 rumus yang kemarin kita peroleh dengan pembuktian yang agak rumit itu ya. Nah, dengan ini nanti akan sangat sederhana. Nah, ini mempermudah nanti kita kalau misalkan tidak ingat 10 rumus kemarin, nanti bisa dicari dengan 2 aturan ini. Jadi cukup menghafalkan 2 aturan ini. Nah, aturan ini nanti akan bisa berlaku dengan kita perlu mengilustrasikan dulu bagian-bagian mana yang menjadi bagian tengah, bagian mana yang menjadi bagian berbatasan, mana yang menjadi bagian berhadapan. Nah, itu nanti kita pakai bantuan ilustrasi gambar seperti ini. Nah, oke. Jadi yang gambar paling kiri, gambar paling kiri ini adalah gambar segitiga bola siku-siku. Siku-sikunya di C. Nah, siku-sikunya di C. Nah, dari sini langkah-langkah untuk menemukan bagian tengah, bagian berbatasan, dan bagian yang berhadapan, nanti selain sudut C, nanti dinotasikan menjadi komin B, komin C, dan komin A ini ya. Untuk A dan B nya tetap. Untuk C nya tidak dipakai sama sekali. Jadi nanti ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 unsur ini menjadi tinggal 5. Dengan 2-nya tetap, C-nya hilang, dan yang 3 menjadi komin B, komin C, dan komin A. Ko itu maksudnya komplement ya, komplement B. Komplement itu berarti sudut yang berpenyiku. Berarti kalau komin B berarti 90 derajat min sudut B begitu. Nah, dari sini kita konversi menjadi bentuk seperti ini. Nah, dari sini diilustrasikan ke dalam cakram. Nah, ini ya, lingkaran ini ya, cakram Napier ini ya. Nah, nanti urutannya sama, ini tinggal dimasukkan saja. Jadi komin B taruh sini, kemudian A-nya taruh sini, B-nya taruh sini, dan seterusnya nih ya, taruh sini ya. Jadilah 5 bagian ini ya. Jadilah 5 bagian ini. Nah, sekarang setelah ketemu 5 bagian ini, kita perlu menetapkan mana yang tengah, mana yang berbatasan, mana yang berhadapan. Nah, ini nanti sebenarnya kita bisa cara menentukannya bisa sembarang saja. Nah, pilih sembarang satu bagian cakram sebagai bagian tengah. Nah, ini dipilihnya sebagai bagian tengah dulu ya, atau middle part ini ya. Jadi misalkan ini kita pilih yang B menjadi bagian tengah ya, maka bagian yang berbatasan dengan B ini akan diistilahkan sebagai bagian yang berbatasan atau ini adjacent part ini ya, adjacent part, bagian yang berbatasan. Nah, kemudian dua bagian yang lain, ini tadi kan bagian tengah, yang 2 ini adalah bagian yang berbatasan. Nah, 2 bagian yang lain ini ditetapkan sebagai bagian yang berhadapan atau opposite. Nah, opposite ya. Nah, saya ulang. Jadi misalkan kita tetapkan dulu satu bagian ini menjadi bagian tengahnya atau middle part. Kemudian 2 bagian yang berbatasan ini sebagai bagian berbatasan atau adjacent part.
Kemudian dua bagian yang sisanya ini menjadi opposite part atau bagian yang berhadapan. Nah, dari sini nanti aturan Napier bisa diberlakukan. Nah, aturan Napier saja apa? Nah, coba kita lihat lagi tadi. Nah, misalkan aturan yang pertama nih. Sinus dari sembarang bagian tengah sama dengan hasil kali dari tangen dua bagian berbatasan. Berarti kalau misalnya kita tadi memilihnya B, nah, sinus dari B sama dengan tangen yang bagian berbatasan. Nah, ini ya. Sinus B sama dengan tangen A kali tangen komin A. Nah, itu aturan pertamanya itu. Saya ulang, sinus B sama dengan tangen A kali tangen komin A. Itu aturan yang pertamanya. Yang aturan keduanya, nah, sinus dari sembarang bagian tengah sama dengan hasil kali dari kosinus dua bagian yang berhadapan. Nah, berarti nanti kita bisa lihat ini nih. Nah, sinus B sama dengan cos dari komin C kali cos komin B. Nah, itu dua aturan itu. Nah, berarti kan dengan kita menentukan bagian tengahnya B, maka kita akan dapat dua rumus. Nah, dua rumus yang nanti bisa kita turunkan dari uraian tadi ini. Misalnya ini ya, ini ada contoh nih. Nah, misalkan contohnya ini sama seperti kita tadi ya. Jadi kalau misalkan kita memilih B sebagai bagian tengah, kemudian berarti bagian yang berbatasan atau opposite berarti kan komin dan mana tadi? Bagian yang berbatasan adalah yang berhadapan adalah komin B dan bagian yang berbatasan adalah komin A dan A. Nah, ini kan aturan pertama tadi, sinus dari B sama dengan tangen dari komin A kali tangen A. Dari bagian tengah, sinus bagian tengah sama dengan tangen dari dua bagian berbatasan. Nah, sinus B sama dengan tangen ini kali tangen ini, gitu ya. Berarti ini ya. Oke, sinus B sama dengan tangen ini kali tangen ini. Nah, kita uraikan. Sinus B sama dengan sin komin A per cos komin A kali tangen A. Kenapa? Karena tangen ini adalah sin per cos, itu ya. Sin per cos. Ini kita tulis seperti ini. Kemudian sinus B sama dengan tadi kan itu kan komplement, berarti kan berpenyiku ya, berpenyiku berarti kan sin 90 min alfa. Ini juga cos 90 min alfa. Dari sini kita turunkan. Kemudian dengan menggunakan sudut berelasi ya, pada pertemuan awal dulu kan kita sudah pakai ya, ternyata nilai sinus 90 min A itu adalah cos A, gitu ya. Dan cos dari 90 min A adalah sin A. Nah, sehingga kita bisa tulis sederhana seperti ini, sin B sama dengan cos A per sin A kali tangen A. Nah, dari sini sin cos per sin adalah kotangen, gitu ya. Jadi sin B sama dengan kotangen A kali tangen A. Ini sebenarnya sudah ketemu, cuma ini kan tidak ada di 10 rumus yang kemarin itu. Nah, ini ternyata kita bisa susun menjadi ini. Nah, kita pindah ruasnya, tangen A-nya kita tetap, kemudian kotangennya kita pindah ruas, berarti kan tangen A kali sin B kali kotangen A pindah ruas menjadi tangen A. Nah, ini menjadi bentuk rumus yang kedua. Nah, kita ketemu rumus bentuk yang kedua. Aturan rumus yang berlaku di tiga bola siku-siku. Contoh yang lain, ini untuk aturan yang kedua. Aturan yang kedua itu apa? Sinus dari bagian tengah sama dengan kosinus dari dua bagian yang berhadapan. Berarti kan sin B sama dengan cos komin B kali cos komin C. Nah, kita uraikan, ini sederhana sekali ini. Sin B sama dengan cos 90 min B. Ini kan karena Q itu adalah komplement. Ini kali cos 90 min C karena komplement. Sehingga kita bisa tuliskan sin B sama dengan nilai dari sudut berelasi cos 90 min B adalah sin B, cos dari 90 min C adalah sin C. Nah, ini adalah bentuk rumus yang ke-6. Nah, nanti dari
dari kita memilih bagian tengah yang lain, nanti akan kita peroleh 10 rumus yang lain, 8 rumus yang lain. Kalau tadi kan kita memilihnya adalah misalkan bagian tengahnya adalah B. Kalau nanti kita pilih bagian A yang tengahnya, maka ini bagian berbatasannya ini, bagian yang berhadapannya ini. Kalau kita memilih komin B bagian tengahnya, maka bagian yang berbatasan adalah komin C dan A. Bagian yang berhadapan adalah B dan komin A. Nah, itu nanti kalau dimasukkan ke aturan Napier nanti akan ketemu 8 rumus yang lain selain 2 yang kita dapatkan tadi. Begitu ya. Nah, sehingga Napier ini bisa menyederhanakan 10 rumus kemarin menjadi 2 aturan yang simple. Nah, begitu. Itu kita perlu berterima kasih sama Napier kayaknya. Jadi lebih sederhana begitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih.